Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Hari ini kita mau ngebahas lagi nih mobil Mercy ya. Mobil Mercy yang di sebelah gue ini adalah sebuah mobil Mercy ML Class. Jadi ML itu adalah tipe yang sebelum GLE. Ya, jadi di tahun 2010 sampai 2015-an kurang lebih ya. Jadi sebelum adanya GLE, ini adanya adalah tipe ML. Nah, jadi kalau mesinnya segala macam sih semuanya sama ya, dipindah semua ke GLE. Yang tipe sebelah gue ini adalah ML400 yang 3000 cc twin turbo dengan power standar 333 HP. Nah, jadi dibawa ke workshop kita ini ceritanya dia baru aja dapat mobilnya, dia mau lakukan poweran untuk ngecek power standarnya dan akhirnya di remap juga sekalian. Plus tadi kita ada penggantian juga filter udara ya. Di sini kita ganti filter udaranya menggunakan Simota replacement air filter biar aliran udara masuk ke turbo ke mesin lebih lancar dan juga tarikan lebih enteng. Plus ada penambahan juga throttle controller dari Pivot. Merek yang kita pakai ini selalu Pivot karena untuk elektronik menurut kita ini yang salah satu yang terbaik. Umurnya biasanya panjang banget. Bahkan di mobil gue pribadi gue pakai udah 8 tahun lebih nggak pernah ada masalah. Jadi gue sebisa mungkin menghindari merek-merek aftermarket yang murah-murah karena kita nggak mau ada resiko apalagi di mobil-mobil yang udah elektrikalnya tuh udah canggih kayak Mercy gitu ya. Jadi kita menghindari resiko-resiko seperti itu. Nah, jadi langsung aja nih habis ini kita tes, sekalian gue mau cek powernya dan kita akan bahas nanti hasil seperti biasa. Stay tune guys. Nah guys, jadi tadi kita udah tes powernya, terukur standarnya itu mencapai 212,5 wheel horsepower. Nah, kenapa kecil begini guys? Padahal di steady mesinnya katanya kan 333 HP. Nah, seperti biasa, gue jelasin lagi bahwa di sini yang diukur adalah tenaga yang di roda, jadi bukan yang di mesin. Ketika pabrikan melakukan klaim hasil mesinnya mereka, tenaganya berapa itu dari di mesin. Jadi waktu mesinnya itu lagi di luar ya. Belum dipasang ke dalam sasis mobil, belum ada pelek, belum ada ban. Sehingga ketika mereka klaim itu ya mesin itu kan kadang akan dipakai di macam-macam jenis mobil yang berbeda ya. Contoh di mobil GLE, lalu bisa juga ditaruh di C-Class, di E-Class, S-Class. Nah itu hasilnya akan berbeda-beda, banyak banget faktornya. Contohnya di mobil ini adalah mobil 4x4 ya. Jadi penggerakkan 4 roda. Terus udah gitu juga di sini kita bisa lihat nih ukuran velg dan ketebalan bannya ini tebel banget guys. Ini udah kayak mobil off-road kalau kelihatannya ini. Jadi emang kayak ditebelin sehingga total diameter berbeda pun tenaga yang dari mesin tersalurkan ke jalanan itu akan berkurang. Tapi nggak masalah, seperti biasa kita mau melihat angkanya itu perbedaan angkanya ya. Jadi deltanya, bukan angkanya berapa besar di sini. Ya ini kita mau lihat. Di sini terukur standar 212,5 dan setelah itu kita lakukan tuning. Nah di sini tadi ada terjadi ngelitik sedikit waktu kita gas itu, padahal kita nggak main timing terlalu tinggi. Di sini ada ngelitik dan orangnya pun begitu gue tanya bensinnya apa dia masih nggak tahu karena ini baru aja diambil gitu. Dan gue yakin banget di dalam ini pasti either oktan 92 apa di bawah 98 lah pokoknya ya. Nah ECU mobil ini sendiri pintar, jadi ketika dia terjadi ngelitik dia akan melakukan koreksi, diturunin timingnya, dan ketika dia turunin timing kita bisa lihat ya run berikutnya powernya malah naik. Ini artinya ketika kondisi optimal tenaganya lebih baik, tapi ketika dia ngelitik nah itu jadi nggak happy mesin, otomatis tenaganya pasti turun. Di sini kita dapat sekarang power sampai 249,6 wheel horsepower. Kalau kita bandingin gini sih cukup signifikan ya dibanding sebelumnya. Tenaga yang aslinya bawaan pabriknya itu 330-an, sekarang kita dapat sampai 385,6. Nah, berhubung dia punya level bensinnya juga udah mau habis, nah gue sarankan langsung aja diganti oktan 98, karena kalau gue turunin settingan lagi pasti nanti jadinya powernya nggak nyampe sekitar 380 ya, mungkin cuma 360-an. Sedangkan biasa stage 1 dari mobil mesin ini kita bisa dapat sampai 400 HP dengan kondisi standar oktan 98. Nah, jadi buat yang punya mobil cc gede,
mobil-mobil turbo, tolong guys, jangan diisi oktan rendah ya. Oktan 92 itu buat mobil-mobil cc kecil. Jadi mobil turbo isinya bensin yang oktan tinggi lah kalau udah mobil seperti ini. Naikkan torsi juga bisa dilihat signifikan banget. Di sini kita bisa lihat ya, yang aslinya nge-flat di sini mentok cuma 330, lalu dia turun gini. Di sini kita dapat lonjakan sampai 409 Nm on wheel ya. Ini AWD loh guys. Di sini kita bisa lihat sampai atasnya juga dia terdapat kenaikan yang signifikan. Makanya jadi tarikannya itu setelah kita udah remap nanti akan berasa di RPM lebih awal, mobilnya tuh udah laju lebih cepat. Makanya bisa akselerasi lebih enak, fun to drive, dan juga bisa lebih irit bahan bakar. Nah di seri ML sendiri, zaman dulu nih masih stylenya Mercy masih yang old school banget ya. Kayak om-om kalau gue bilang, dalamnya coklat-coklat begini, ininya panelnya kayu. Dimana begitu udah masuk GLE, mereka udah mulai modern ya, lebih ke anak muda, desainnya udah mulai berubah. Jadi dalam-dalamnya juga setirnya lebih sporty, mulai main karbon-karbon, red stitching panel. Nah kalau yang ini masih buat om-om banget deh. Tapi tetap aja Mercy, mau gimana pun ya Mercy. Dia punya integrasi dari teknologi mesinnya dan driving feel-nya itu tetap Mercy pokoknya lain deh. Dan di mobil ini sendiri, tadi yang gue bilang, kita tambahin namanya throttle controller, yang pivot. Tipenya ini 3Drive Pro, ini bisa ditaruh hampir di mana aja ya, mau ini diumpetin di bawah atau ditaruh di sini, bentuknya juga cukup simple, compact dan kecil, sehingga nggak terlalu ngeganggu ya ketika dilihat itu model masih cakep. Nah, cuman kita taruh sini karena orangnya bilang dia mau bisa ngelihat waktu dia lagi nyetir, monitor dari pedal gasnya, dan juga dia bisa ngerubah, tinggal pencet dari sini. Sini ada mode power, respon, dan eco. Ini bisa disesuaikan dengan gaya nyetir kita dan juga kebutuhan ketika kita mau akselerasi. Nah guys, jadi buat yang punya Mercy ya, walaupun ini udah bukan model terbaru, ini udah 6 tahun ya ketinggalan dibanding yang baru, tapi ini mesinnya sangat-sangat berpotensi. Jadi buat kalian yang punya mesin ini, jangan berkecil hati, ibaratnya begitu ngelihat Mercy yang baru, wah keren, tapi belum tentu guys. Karena yang Mercy baru dibikin sekarang cc kecil-kecil, karena untuk emisi dan juga menurunkan harga pajaknya. Nah yang mobilnya masih lama tapi cc-nya gede, mendingan di remap aja. Karena bisa didapat kenaikan yang signifikan, dan juga mobilnya tuh rasanya nanti jadi kayak nyetir mobil baru. Banyak-banyak guys nonton video kita di Instagram TV kita, dan juga di YouTube channel kita. Buat kalian yang butuh pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung mampir ke sini, atau calling-calling aja nanti kita bisa diskusi. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video ini, nanti kita akan bahas-bahas lagi, dan kita akan kembali dengan mobil-mobil lebih keren dan lebih kencang. Oke guys, kalau gitu stay safe, stay healthy, see you guys.